Hola amigos parantos kumahada mangos, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan pada sehat ya. Di video kali ini kita udah sampai di part ketiga dari serial Dahua Saunian Yu. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang video tangga. Bruh. Xiao Jian dan yang lainnya mencoba memecahkan misteri dari gulungan tanah yang katanya bisa membuat mereka berpindah tempat ke tujuan yang ingin mereka datangi dengan cepat. Yao Yao lagi-lagi menggunakan uang koin seperti di part sebelumnya. Dan itu berhasil karena setelahnya mereka bisa masuk ke dalam gulungan tanah dan kemudian berpindah ke sebuah tempat yang dipenuhi salju, yang katanya sudah dekat dengan desa roh binatang buas. Karena tak menduga akan berpindah ke tempat bersalju dan mereka tak membawa mantel, mereka pun kedinginan. Tapi Kakahu menggunakan kekuatannya yang membuat semua orang bisa tetap hangat. Tak lama ada seekor elang terbang di atas mereka dan ternyata itu utusan seorang pria bertanduk yang akhirnya mengetahui keberadaan mereka semua. 北距泸州。 Mereka terus berjalan dan mencari di mana lokasi desa roh binatang buas berada. Saat Bon Elf mengganggu Xiao Jian dan berkejaran dengannya, tanpa sengaja dia menjatuhkan keranjang bambu yang berisi tubuh Xiao Li. Karena perbuatan Bon Elf itu, segel yang dibuat Yao Yao untuk Xiao Li pun rusak dan ia terpaksa harus membukanya. Raja pemakan bayi marah karena Yao Yao telah menyegelnya, tapi Yao Yao berkata jika ia membunuh mereka, siapa yang akan membantunya pergi ke desa roh binatang buas? Kakahu mengikat tubuh Xiao Li dan Xiao Jian lalu bertanya kemana arah desa roh binatang buas pada Raja Pemakan Bayi itu. Si Raja Pemakan Bayi memberitahu jika desa yang mereka tuju berada di utara. Ia lalu memimpin perjalanan di tengah cuaca yang buruk. Mereka memutuskan berlindung di balik sebuah pohon besar karena kencangnya angin membuat kekuatan Kakahu bahkan tak berguna. Melihat angin itu, si Raja Pemakan Bayi tahu kalau mereka telah sampai di tempat bernama Lembah Angin Salju. Ia yang mencoba melepaskan diri dari Xiao Jian terbawa angin kencang, tapi Xiao Jian bisa menyelamatkan si Raja Iblis Pemakan Bayi itu. Tapi setelahnya mereka semua tak bisa menahan kencangnya angin hingga terjatuh ke sebuah tebing. Sesampainya di dasar tebing, mereka melihat sosok makhluk yang menyebabkan angin kencang tadi. Raja Pemakan Bayi bilang kalau itu adalah monster angin es dan angin tadi tercipta dari hembusan nafasnya. Mereka mencari cara untuk bisa keluar dari sana dan Yao Yao memiliki sebuah ide kalau mereka semua bisa keluar dengan cara diterbangkan oleh angin yang dibuat si monster es. Namun saat melompat bukannya tertiup, mereka malah terhisap masuk ke dalam tubuh si monster. Raja Pemakan Bayi yang marah dengan ide Yoyo yang gagal memukuli dinding di sekelilingnya, membuat monster es membuka mulutnya dan menyemburkan mereka semua keluar hingga kelimanya pun terbang. Mereka terjatuh di sebuah tempat dan lagi-lagi Kakahu menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan semua orang. Raja Pemakan Bayi mengetahui kalau yang menyebabkan mereka jatuh adalah sebuah penghalang dengan simbol beberapa hewan di atas penghalang tersebut. Yao Yao bertanya pada Raja Pemakan Bayi apa alasan sebenarnya ia meminta bantuan mereka untuk pergi ke desa roh binatang buas. Si Raja Pemakan Bayi yang sebelumnya melihat pertarungan mereka dan juga pedang Xiao Jian merasa kalau Yao Yao dan Xiao Jian bisa membantunya. Ternyata Raja Pemakan Bayi takut pada pedang milik Xiao Jian dan karena secara tak sengaja kelemahannya terbongkar, ia pun marah dan menyerang Yao Yao. Xiao Jian lalu mengeluarkan pedangnya dan mengancam Raja Pemakan Bayi hingga membuatnya tak berkutik. Tak diduga pedang Xiao Jian memantulkan cahaya dari atas kubah pelindung. Yao Yao mengartikan jika cahaya yang ada di tengah kubah itu seperti bintang utara yang hidup di tengah-tengah langit. Dan pola hewan di sekelilingnya ibarat bintang lain yang mengelilingi sang bintang utara. Yao Yao lalu meminjam pedang milik Xiao Jian dan mengarahkannya pada semua pola binatang di atas kubah. Setelah melakukan itu, Yao Yao pun akhirnya bisa membuka kubah pelindungnya. Dan mereka semua kini telah sampai di desa roh binatang buas. Tapi desa itu terlihat sepi dan Yao Yao bilang para penduduk pastinya sudah mewaspadai kedatangan mereka.
Karena telah sampai di tujuan, Raja Pemakan Bayi bilang jika ini adalah akhir peran dari Xiao Jian dan yang lainnya. Ia mengurung keempatnya dan pergi meninggalkan mereka. Raja Pemakan Bayi mengingat masa lalunya yang ternyata bentuk aslinya adalah seekor harimau putih, dan ia adalah penduduk desa itu. Saat itu ia sedang bersama seorang wanita tua yang adalah ibu dari harimau kecil itu. Setelah mengingat itu, ia lalu bertemu dengan seorang nenek. Nenek itu mengenalinya walau Raja Pemakan Bayi ada di dalam tubuh Xiaoli. Nenek itu bilang jika Raja Pemakan Bayi yang ia panggil dengan sebutan harimau kecil sudah pergi selama 10 tahun. Raja Pemakan Bayi terlihat marah pada nenek itu. Dan saat ia akan mendekatinya, sang nenek memasang penghalang untuk melindungi monumen monster yang ada di belakangnya. Raja Pemakan Bayi bilang kalau ia bukanlah harimau putih yang dulu lagi dan kini tak ada penghalang yang bisa menghalanginya. Ia lalu berkata tentang kekacauan yang diakibatkan oleh kekuatannya saat ini. Dan karena kekuatan hitam itu, ia bilang ia tak bisa kembali lagi ke desanya. Tapi si nenek berkata kalau ia bisa membantunya memurnikan kembali kekuatan harimau kecil dengan cara membersihkan pil jiwa yang ada di dalam tubuhnya. Si nenek yang meminta pil jiwa ditertawakan dan Raja Pemakan Bayi bilang saat ia memberikan jiwanya, pasti si nenek yang adalah kepala desa di tempat itu akan membunuhnya. Raja Iblis Pemakan Bayi mencoba menghancurkan penghalang sedangkan si nenek berusaha mempertahankan penghalang itu dari dalam. Ia mengingat masa lalu saat dirinya mencoba menerobos monumen monster yang terlarang dan ketahuan oleh si nenek lalu harimau kecil pun dihukum. Saat dihukum itulah ia mendengar suara dari monumen yang mempengaruhinya. Setelah mengingat itu, monumen monster seperti memberikan kekuatan tambahan hingga akhirnya si harimau kecil bisa menembus penghalangnya. Ia lalu dikejar oleh si nenek agar tak mendekati monumen monster. Tanpa diduga, pedang Xiao Jian lalu bisa menjatuhkan si harimau kecil. Xiao Jian dan Yao Yao yang datang ke tempat itu meminta pada sang nenek agar tak meneruskan serangannya. Xiao Jian lalu menjelaskan kalau mereka bersedia membantunya karena ingin menyelamatkan Xiao Li. Sang nenek pun bercerita kalau Raja Iblis Pemakan Bayi adalah harimau kecil yang berasal dari desanya. Ia meninggalkan desa karena terpengaruh oleh sesuatu yang disebut kusi oleh si nenek, hingga harimau kecil berubah menjadi monster bayi emas. Si nenek bilang ia ingin memurnikannya tapi harimau kecil tak mau menerimanya. Nenek itu lalu memberitahu cara agar harimau kecil bisa keluar dari tubuh Xiaoli, yaitu dengan cara mereka harus masuk ke alam bawah sadarnya dan mencari pil jiwa untuk dikeluarkan. Dengan kekuatannya, Yao Yao pun berhasil membawa dirinya dan Xiao Jian masuk ke alam bawah sadar harimau kecil. Di sana, mereka melihat harimau kecil yang saat itu mendekati menara monster dan berhasil menyentuh menara itu. Perbuatannya membangunkan semua penduduk dan karena takut ketahuan, ia pun melarikan diri dari desa. Di luar desanya, harimau kecil melihat banyak orang jahat hingga ia mencoba menghentikan sebuah perampokan tapi ia pun harus gagal. Ternyata yang saat itu dirampok adalah kereta kuda milik keluarga Xiaoli. Kakak Xiaoli yang bernama Feiyan mencoba melarikan diri tapi ia terus dikejar oleh para perampok. Saat mencoba mengejar Feiyan, tiba-tiba Xiao Jian berpindah tempat. Di sana ia melihat seorang prajurit yang ingin membunuh seorang anak. Namun prajurit itu akhirnya mati di tangan harimau kecil dan karena membunuhnya kekuatan hitam harimau kecil pun semakin membesar. Xiao Jian lalu berpindah lagi dan melihat si harimau yang saat itu sudah beranjak dewasa. Harimau itu tak sengaja menemukan ibunya yang tewas dibunuh seorang anak, karena ternyata ibunya meninggalkan desa untuk mencarinya. Harimau kecil pun membunuh anak itu dan sejak saat itulah ia dikuasai oleh kekuatan hitam yang ada di dalam dirinya. Karena keadaan semakin berbahaya, Yao Yao pun mengajak Xiao Jian untuk keluar dari alam bawah sadar itu. Yao Yao berhasil keluar tapi ternyata Xiao Jian tertinggal dan part 3 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, Mimin Sarimin undur diri dan Gayakin Movie pamit.